Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi khalaqa wa dabbara samawat wa zayyanaha bil kawakib allati tajri fi manaziliha walladzi khalaqal makhluqat khalaqaha wa qaddara ajalaha wa arzaqaha wa la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? La'allana fi halatil farhi was sa'adah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang memang harus kita utamakan yaitu mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya lah kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya dengan sehat jasmani serta rohani kita. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Abi akan mencoba menyampaikan sedikit tausiah tentang sabar. Manusia tidak pernah lepas dari lika-liku cobaan hidup. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kepayahan, dan kesengsaraan adalah ujian untuk menguji kualitas iman kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Maka dari itu ketika kalian mengeluh akan cobaan yang kalian hadapi, itu semata-mata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kekuatan, kualitas iman kita, kualitas iman kalian. Karenanya bagi siapa yang menerima cobaan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyikapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan, dengan kemarahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan murka juga baginya. Oleh karena itu, segala suatu cobaan, rintangan, ujian yang kita hadapi di dunia ini semata-mata adalah untuk menguji kualitas iman kita. Seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar adalah bagian dari iman dan merupakan kepala dari tubuh. Bayangkan jika sabar itu tidak terdapat dalam diri kita, bagaikan kita hidup di dunia ini tanpa adanya kepala di tubuh kita, tanpa adanya anggota yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kepala. Mungkin kita pernah atau sering melihat ada seseorang yang hidup tanpa tangan, ada seseorang yang hidup tanpa kaki, ada seseorang yang hidup tanpa anggota badan lainnya selain kepala. Tetapi Abi sendiri atau kita mungkin belum pernah melihat ada manusia yang hidup tanpa adanya kepala. Bayangkan jika sabar tidak terdapat dalam diri kita, seakan-akan kita hidup di dunia itu tanpa adanya kepala. Oleh karena itu, pentingnya sabar ini dalam hidup kita. Hadirin rahimakumullah, yang harus kita ingat yaitu bahwasannya sabar tidak ada batasnya. Ketika seseorang berkata sabar itu ada batasnya, berarti orang tersebut bukan berasal dari golongan orang yang penyabar. Karena sabar sampai kapanpun juga tidak ada batasnya. Ketika sabar ada batasnya, berarti itu bukan sabar namanya. Dalam pepatah Arab dikatakan tentang kesabaran yaitu as-sabru kasibri murrun fi mudaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asali. Kesabaran itu rasanya itu seperti obat yang pahit bila mana kita rasakan,
bahkan sangat pahit bila mana kita rasakan. Tetapi buah dari kesabaran itu, rasanya itu lebih manis daripada manisnya madu. Artinya dari pepatah Arab yang barusan Abi sebutkan, ketika kita menjadi orang yang penyabar, ketika sabar sudah mendarah daging, sudah tertanam dalam diri kita, ketika kita sabar menghadapi ujian, ketika kita sabar menghadapi kesulitan yang kita hadapi sekarang, itu buahnya luar biasa, Masya Allah, manisnya lebih dari manisnya madu. Selanjutnya, kesabaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Ketika kita telah menjalankan perintah Allah, ketika kita menjauhi larangan dari Allah, insya Allah kesulitan-kesulitan yang ada akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya selain atau dibalik adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar yang kedua yaitu sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Seperti yang kita hadapi sekarang, yaitu virus COVID, yang mana itu berdampak bagi ekonomi, berdampak bagi kerjaan kita, berdampak bagi segala sesuatunya. Tetapi ketika kita menghadapinya, menyikapinya dengan rasa sabar, insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Sabar yang ketiga yaitu sabar akan ujian kesenangan. Dikala kita susah, kita selalu mengeluh. Dikala kita senang, kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan semata. Oleh karena itu ketika kita mempunyai rezeki lebih, janganlah kita lupa akan akhirat. Sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, karena itu semata-mata hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan orang ketika senang, rasa senang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa akan kebaikan itu. Oleh karena itu kita juga harus sabar dalam menghadapi ujian kesenangan. Jamaah rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini tausiah yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga segala sesuatu yang Abi sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri Abi sendiri, apabila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.